Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Apri Sulistianingsih di sini. Saya akan menjelaskan terkait dengan uji regresi linier berganda yang akan diikuti dengan tutorial SPSS-nya ya. Nah, untuk pengertian sendiri, uji regresi linier berganda itu merupakan suatu analisis multivariabel di mana satu variabel dependennya dan ada beberapa variabel independen. Dengan outcome variabel pada penelitian ini adalah data numerik, yaitu minimal datanya interval ataupun rasio. Nah, syarat untuk uji ini itu nanti akan kita jelaskan lagi. Nah, uji regresi linier berganda ini merupakan lanjutan dari uji korelasi product moment, di mana kalau uji korelasi product moment itu hanya untuk menentukan hubungan dan kekuatan hubungan saja, namun kalau untuk uji regresi linier berganda kita akan menentukan siapa variabel independennya dan mana yang jadi variabel dependennya. Luarannya nanti akan membentuk suatu persamaan ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi syarat untuk ujinya di mana outcome-nya itu harus berupa interval ya. Nah, bisa juga diukur dengan contohnya di sini tekanan darah, berat badan, temperatur, semua datanya itu baru bisa dianalisis dengan regresi linier berganda. Tapi kalau outcome-nya itu adalah kategorik, nah ini menggunakan regresi logistik. Nanti kita akan bahas di video yang selanjutnya aja. Nah, untuk melakukan uji regresi linier berganda, kita akan memahami beberapa asumsi ya. Atau sebelumnya kita akan melihat nanti hasil penelitian ini akan melihat apakah hubungannya itu akan linier atau membentuk suatu garis linier atau tidak. Nah, untuk ini kita akan mengasumsikan dengan hasil nilai kombinasi dari beberapa variabelnya ya. Nah, untuk melakukan uji regresi linier berganda, kita juga harus menentukan beberapa uji asumsi klasik. Nah, tujuannya agar estimasi dari model regresi ini tidak bersifat bias. Jadi, hasilnya itu kredibel ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada bias. Uji asumsi klasik umumnya kita menggunakan syarat yaitu data minimal harus interval ataupun rasio. Nanti kita akan melakukan uji linearitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji outlier, dan autokorelasi. Nah, ini hanya autokorelasi ini kalau untuk penelitian yang data time series ya, tapi kita tetap boleh dilakukan untuk belajar. Nah, untuk uji heteroskedastisitas ini berfungsi untuk menentukan apakah data kita variansnya adalah konstan gitu ya. Nah, kalau datanya sudah konstan berarti tidak masalah atau justru tidak konstan gitu. Nah, maka kalau dia tidak konstan maka akan terjadi heteroskedastisitas. Oke, nah ini adalah contohnya di mana ada titik-titik ya. Kalau ini kan titik 0 dan titik 0. Kalau nanti hasilnya ada titik-titik seperti ini, nah ini dia membentuk suatu pola atau berkumpul atau zigzag itu menunjukkan ada gejala heteroskedastisitas. Nah, ini dapat disimpulkan ini untuk hasilnya ada gejalanya ya. Nah, selanjutnya itu adalah sebaran data normal. Untuk sebaran data normal kita bisa menggunakan analisisnya. Di sini saya ajarkan yaitu dengan menggunakan analyze, regression, terus linear. Nah, selanjutnya kita akan melanjut ke masukkan variabel dependennya, kemudian masukkan ke variabel independennya, lalu masukkan klik data plots. Nah, nanti kita masuk ke data X untuk spread dan Y itu nanti akan ada spreadsheet-nya. Jadi jangan sampai ketukar gitu ya. Ingat ya, X itu untuk spread, terus Y itu untuk spreadsheet. Nah, baru selanjutnya kita klik juga ada histogram ya. Terus kita klik juga normal probability plots ya.
Nah, selanjutnya baru kita klik. Nah, nanti kalau bentuknya kita itu akan datanya normal, ini nanti akan berbentuk normal curve seperti ini. Tapi kita bisa juga nanti tes untuk menggunakan data Smirnov-Kolmogorov juga ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis ya. Kita klik bagian save-nya, terus kita klik unstandardize gitu ya. Yang kedua kita klik unstandardize, kemudian kita klik continue. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk uji gejala autokorelasi dan multikolinearitas. Kalau gejala autokorelasi ini hanya untuk penelitian yang menggunakan data time series. Kalau cross seksional biasanya nggak terjadi sih gitu. Maksudnya tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya ya. Serta uji multikolinearitas bertujuan apakah setiap variabel bebas berkorelasi dengan yang lainnya. Jadi ya kalau variabel bebas itu menentukan si variabel dependen. Jangan justru variabel bebas malah menentukan hubungan dengan variabel bebas lainnya. Nah, itu kalau udah terjadi kayak gitu biasanya akan resikonya bias gitu ya. Nah, maka nanti untuk menentukan ini kita akan mengeklik di bagian statistik ya. Nah, statistik, kemudian kita akan klik di estimate, terus kita masuk ke model fit, terus kita masuk ke part and partial correlation, lalu kita masuk ke collinearity ya. Selanjutnya dengan menggunakan residualnya adalah Durbin-Watson. Baru kita kemudian klik OK. Nah, saya tadi untuk memudahkan step-stepnya saya mengambil di bagian ini ya, sumbernya. Nah, kemudian kita akan mengklik bagian uji asumsi klasik. Jadi kalau uji asumsi klasik ini dicek dari Durbin-Watson, nanti kita lihat DU dibandingkan nilai Durbin-Watsonnya nanti dikurangin 4 min DU. Jadi nanti kita lihat ya. Oke, ini harus dari tabel. Nah, selanjutnya itu adalah uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini kita menggunakan nilai tolerance atau VIF. Nah, kalau tolerance itu yang penting lebih besar daripada 0,1, kalau VIF yang penting kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Oke, selanjutnya kita akan langsung mulai di data penelitian yang saya lakukan. Jadi di sini saya sudah punya data ya untuk suatu penelitian di mana saya akan melihat apakah ada pengaruh pengetahuan dan sikap dengan yaitu peningkatan kadar hemoglobin gitu ya. Nah, pertama saya ingin melihat sebaran datanya dulu, yaitu kita masuk analyze, descriptive, explore. Kemudian saya memasukkan di sini adalah selisih pengetahuan, kemudian selisih sikap dengan kadar hemoglobin gitu ya. Sebentar. Dengan kadar hemoglobin. Jadi saya lihat ada dua variabel independen dan satu variabel dependen. Kemudian saya klik plots, kemudian saya klik bagian normality plots with test. Kita klik continue, klik OK. Nah, kemudian kita dapatkan hasil uji statistiknya dari uji Smirnov-Kolmogorov. Di sini didapatkan nilai p-value lebih dari 0,05, yang berarti bahwa sebaran datanya berdistribusi normal ya. Nah, kemudian kita akan uji lagi dengan menggunakan analisis statistik dengan menggunakan step by step yang tadi, di mana kita klik analyze, kemudian kita regression, masuk ke linear gitu. Nah, kemudian kita masukkan variabel dependennya itu adalah selisih hemoglobin, kemudian variabel independennya itu adalah selisih pengetahuan dan selisih sikap. Di sini ingat ya, datanya minimal harus berdistribusi normal. Nah, kemudian kita klik save untuk melihat analisisnya, kemudian kita klik unstandardize, kemudian kita klik continue. Ya.
Ini itu adalah option. Ya. Selanjutnya kita klik plots. Di sini kita klik plots-nya. Jangan lupa untuk X kita masukkan adalah spreadsheet. Spreadsheet ya. Nah, kemudian untuk Z kita masukkan adalah Zspread. Kita masukkan, kemudian kita klik histogram and normal probability plots. Oke, nah selanjutnya kita ke tahap di sini adalah statistik, di mana kita akan melihat R-square change-nya, terus collinearity, part and partial correlation-nya, lalu kita klik Durbin-Watson, kita klik continue. Jadi sudah semua ya. Terus optionnya kita biarkan seperti ini. Lalu save tadi kita klik unstandardized sudah. Untuk plots-nya juga kita tadi sudah. Kita langsung ke continue. Sudah, kita klik OK. Nah, ini adalah hasil nilai regressionnya. Nah, hasil nilai regressionnya tadi sekaligus kita sudah langsung diuji asumsi klasik. Nah, uji hasil asumsi klasik kita lihatnya langsung dari atas ya, nggak mesti harus berurutan. Sekarang kita lihat hasil pembacaan dari regresinya ya. Nah, ini kalau kita lihat, nah nilai Durbin-Watson-nya kan tidak ada autokorelasi ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat ke nilai regression atau residunya. Di sini kita lihat bahwa dari nilai ANOVA-nya itu 0,00, berarti kita bisa lanjut. Nah, lanjut kita ke nilai multikolinearitas. Hasil multikolinearitas di sini lebih dari 0,1 ya toleransinya, dan VIF-nya itu kurang dari 10, berarti tidak terjadi ya. Nah, selanjutnya dari chart di sini tadi kita sudah lihat bahwa sebaran datanya normal, terus untuk scatter plots-nya juga sudah menyebar, berarti di sini sudah sesuai ya dengan yang ini. Nah, di sini. Jadi tidak ada gejala heteroskedastisitas ya. Nah, kemudian kita mulai baca nih satu persatu di bagian hasil regresi linear gandanya ya. Nah, kalau dari regresi linear ganda di sini menunjukkan bahwa variabel yang bermakna terhadap perubahan dari hemoglobin itu adalah pengetahuan. Jadi, untuk bisa meningkatkan kadar hemoglobin itu ternyata dari pengetahuannya, tidak dari sikapnya ya. Karena kalau di sini dari sikap itu tidak menunjukkan adanya hubungan yang bermakna gitu ya. Nah, nanti kita akan membuat suatu persamaan di mana hasil persamaannya itu adalah perubahan nilai hemoglobin itu ditentukan dari nilai konstan ditambah dengan nilai pengetahuan yaitu 0,092 dan di sini ditambah dengan 0,19. Begitulah hasil dari uji regresi linear gandanya gitu ya. Oke, itu saja. Kalau sudah, kita akan save variabel ini, terus kita save output sesuai dengan nama kita ya, uji regresi. Misalkan tulis dulu namanya saya, Apri Sulistianingsih, kemudian masukkan NIM-nya ya, kalau saya pakai NIDEN 04 09048801, uji regresi linear ganda. Oke, selanjutnya kita ekspor filenya. Oke, kita ekspor filenya, kita masukkan ke nama, NIM, terus langsung uji regresi linear berganda. Kemudian ini file dijadikan tugas untuk diupload di Google Classroom-nya. Itu saja. Apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.